Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 7 Desember 2021. Sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi hidup kami sekalian. Bapa sudah menolong kami untuk setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan Bapa sudah mengantarkan kami untuk menerima malam pemberian-Mu. Karena itu kami mau mengucap syukur dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami beristirahat. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Allah dalam Maleakhi pasalnya yang keempat. Di sana kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah bahwa setiap kita yang memiliki perilaku hidup yang fasik, maka hari Tuhan yang akan kita alami itu sebagai saat yang menghanguskan kehidupan kita, karena perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita kerjakan dalam hidup kita itu mengakibatkan kehidupan kita menjadi seperti jerami yang kering dan siap masuk dalam dapur api. Karena itu kita memang harus mengalami pertobatan untuk menghindarkan diri kita dari perilaku-perilaku fasik yang tidak menolong untuk kehidupan kekal kita di dalam kerajaan Allah. Malam ini kita berkesempatan untuk belajar dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika Yesus ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, banyak orang yang sedang terjerumus dalam kehidupan dosa. Dan orang-orang yang terjerumus dalam kehidupan dosa itu menyadari benar bahwa Yesus bisa dapat memberikan pertolongan bagi kehidupan mereka. Itulah sebabnya di dalam bacaan kitab suci ini kita mendengarkan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa selalu mencari Yesus dan berjumpa dengan Yesus untuk mendengarkan pengajaran daripadanya. Ini tentu sebuah tindakan yang sangat luar biasa yang tengah dilakukan oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kelompok orang-orang ini menyadari dengan benar
bahwa di hadapan sesama manusia mereka dikucilkan. Mereka tidak lagi dapat ditemui karena dianggap orang yang tidak lagi berarti di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya. Tetapi kelompok ini bersyukur mereka bisa berjumpa dengan Yesus, satu pribadi yang ternyata justru mau menerima mereka dan menolong mereka, bahkan bisa dapat makan secara bersama-sama dengan mereka. Tentu di saat mereka makan secara bersama, ada banyak pengajaran yang berarti yang Yesus sampaikan kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini, sehingga ada keputusan untuk mereka bisa mengalami pertobatan dan memasuki babak baru di dalam hidup mereka. Salah satu contoh kita pasti ingat bagaimana Yesus berjumpa dengan Zakeus. Waktu itu Zakeus tidak bisa dapat berdiri di antara orang-orang pada umumnya, tapi dia harus mencari tempat yang lain. Dia harus naik ke atas pohon untuk dia mau melihat kedatangan Yesus pada waktu itu. Zakeus sebagai pemungut cukai pada waktu itu, kita tahu bahwa pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi, karena kelompok ini dipandang sebagai kelompok yang bekerja sama dengan para penjajah, bahkan menarik pajak yang sangat besar dari orang-orang sebangsanya sendiri untuk kehidupan dari para penjajah. Karena itu memang mereka sangat dibenci, dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya Zakeus tidak bisa dapat berdiri bersama-sama dengan orang banyak pada saat Yesus melewati tempat itu. Karena itu dia harus naik ke atas pohon dan melihat Yesus pada waktu itu. Tapi kita dengar apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Zakeus. Zakeus, turunlah, sebab hari ini aku mau menumpang dalam rumahmu. Dan apa gerangan yang terjadi? Ternyata setelah Yesus berjumpa dengan Zakeus di rumahnya, ada pertobatan total yang dialami oleh Zakeus. Karena itu dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ini kita mendengarkan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Orang-orang berdosa ini memandang Yesus sebagai pribadi yang bisa menerima keadaan hidup mereka dan bisa menolong mereka keluar dari kelemahan hidup mereka, supaya mereka bisa hidup lebih baik untuk hari-hari selanjutnya. Tetapi ini ternyata tidak dapat disukai oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Ternyata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah kelompok orang-orang yang menganggap diri melebihi dari orang-orang lain. Mereka bahkan menganggap diri sebagai orang-orang yang paling rohani, dan karena itu tidak dapat bisa berelasi dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, apalagi bisa dapat duduk makan bersama-sama dengan mereka. Ini tentu sebuah tindakan hidup yang sebenarnya tidak baik bagi orang-orang berdosa pada waktu itu. Bagaimana mungkin para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu bisa tinggalkan perangai hidup mereka yang tidak berkenan kalau mereka tidak dijumpai dan mereka tidak ditolong, mereka tidak ada di dalam satu persekutuan bersama untuk ada percakapan bersama dan menolong mereka untuk bisa mengalami pertobatan dalam hidup mereka. Kalau para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu dijauhi oleh orang-orang Farisi dan
para ahli Taurat, maka tentu mereka akan bergulat lebih lama lagi dengan kelemahan dan kejatuhan mereka di dalam dosa. Semestinya mereka harus dijumpai dan ditolong, ada dalam satu perjumpaan bersama, sehingga ada penerangan di dalam hati mereka untuk warta selamat yang disampaikan oleh para pelaku pelayanan. Tapi ini tidak dikerjakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bagi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Malah mereka menjauhi dan mengucilkan mereka. Lalu dalam bacaan ini Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa jika ada seseorang yang mempunyai 100 ekor domba dan 99-nya ada, sedangkan satunya hilang, apakah dia tidak mencari yang hilang dan membawanya kembali supaya ada dalam keadaan utuh secara bersama? Kalau kita belajar dari perumpamaan ini, ternyata Yesus memandang bahwa semua kita manusia, baik kita yang hidup dalam kebenaran maupun kita yang karena keadaan tertentu sedang jatuh dalam dosa, kita adalah harta kesayangan dari Tuhan. Memang kalau kita belajar di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-5, di sana dikatakan bahwa kita manusia ini adalah harta kesayangan dari Tuhan. Dan di dalam bagian kitab suci ini ternyata dengan jelas menggambarkan kepada kita bahwa tatkala seseorang karena keadaan tertentu, baik sengaja ataupun tidak sengaja, sedang melibatkan dirinya dalam satu perbuatan fasik dan hidup di dalam dosa, maka orang tersebut sedang hilang di hadirat Tuhan. Itulah sebabnya Yesus dalam pembacaan ini memberikan perumpamaan bahwa orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa itu sebagai orang-orang yang sedang hilang di hadapan Tuhan. Dan karena itu mereka harus dicari dan dijumpai untuk ditemukan kembali, menolong mereka supaya mereka kembali ada dalam kehidupan bersama dalam satu persekutuan yang utuh setelah mereka diterangi dengan kebenaran firman Allah dan pertobatan dalam hidup mereka. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah, kalau selama ini kita sedang terjebak dalam satu perbuatan dosa tertentu, ingat, kita sedang hilang di hadirat Tuhan. Mari ambil keputusan dan segera pulang kepada Tuhan. Mari pasanglah telingamu dan dengar warta keselamatan yang pada setiap kesempatan disampaikan dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah. Undangan Yesus untuk memanggil kembali untuk kita pulang terus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita melalui berbagai pemberitaan yang disampaikan atau juga tugas-tugas pastoral yang tengah dikerjakan oleh setiap pelaku pelayanan kepada setiap kita yang tengah lengah dalam satu kenyataan hidup. Karena itu kita harus segera pulang. Ingatlah, kita adalah harta kesayangan Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi kita. Dia rindu untuk berjumpa dengan kita dan Dia mau supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Yesus telah meninggalkan tata surgawi, datang dan berjumpa dengan kita. Dia mencari kita yang hilang untuk Dia temukan, karena Dia mau bawa kembali kita ke dalam rumah Bapa di surga. Karena itu sambutlah kedatangan Tuhan dengan mengubah perilaku hidup kita. Tinggalkan segera kefasikan hidup, alami pertobatan dan datang kepada Tuhan. Tangan Tuhan terus terbuka untuk menyambut dan menerima kita kembali untuk bawa di dalam hadiratnya yang kudus. Karena itu sekali lagi, sambutlah kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan jaga perilaku hidup kita. Segera mengalami pertobatan demi kehidupan kita di dalam surga rumah Bapa.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami sadar bahwa kami sudah jauh berjalan di hadirat-Mu. Karena itu kami harus segera pulang. Kami harus segera kembali untuk menyambut kedatangan-Mu, supaya kami dapat dirangkul kembali dalam dekapan kasih sayang-Mu, demi untuk keselamatan kami dalam sorga rumah Bapa. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi yang sedang melibatkan dirinya dalam perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak lagi kudus. Kami minta kepadamu, Roh Kudus terus bekerja, supaya masing-masing mereka mengalami kesadaran untuk segera mengalami pertobatan dan segera menyambut kedatangan-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah melalui warta keselamatan dan tugas-tugas pastoral yang dilayankan oleh para pelaku pelayanan dalam gereja Tuhan menjadi sebuah tindakan yang disambut dengan baik, sehingga biarlah setiap kami kembali dalam satu persekutuan yang utuh sebagai imamat yang rajani menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam ini hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang tengah mengalami pergumulan sakit. Kiranya Tuhan tumpangkan tangan-Mu ke atas mereka, dan oleh bilur-Mu biarlah mereka mengalami kesembuhan. Dan bagi mereka yang ada dalam kekurangan, Tuhan bukalah pintu berkat-Mu. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, supaya berkat-Mu mengalir memasuki hidup mereka, sehingga ekonomi setiap keluarga bisa terus terpenuhi. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan formal di tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus, bantu anak-anak kami, berkati mereka supaya mereka bisa sukses dalam pendidikan formal. Dan mereka yang sudah selesai pendidikan formal dan sedang mencari satu pekerjaan tetap, Tuhan tolong anak-anak muda kami, berikan bagian mereka supaya mereka mendapatkan bagian berkat-Mu. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang ada pada mereka, kiranya Tuhan memberikan daya kreasi yang tinggi bagi anak-anak muda kami, supaya melalui pengetahuan itu mereka juga bisa membuka lapangan kerja demi dan untuk kelanjutan hidup. Terima kasih Bapa. Pergumulan gereja Tuhan, para pendeta, para penatua, diaken, pengajar, para penginjil, seluruh pelaku pelayanan yang sedang giat untuk mewartakan warta keselamatan bagi dunia ini, Tuhan berkenan memberkati seluruh pelayanan yang dikerjakan. Juga para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, di mana kami menjadi bagiannya. Tuhan berkenan memberkati pelayanan mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka lakukan dengan baik dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Karena itu biarlah kami tetap ada dalam pengawasan Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.